Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar akhir-akhir ini menjadi buah bibir di Indonesia. Gerakan ini bahkan terkait dengan hilangnya sejumlah orang. Dr. Rika Trihandayani sempat hilang namun kini telah ditemukan. Rika bergabung dengan Gavatar sejak mahasiswa dan kini Eri, mahasiswa Politeknik Elektronik Negeri Surabaya juga bergabung dengan Gerakan Fajar Nusantara. Ia hilang sejak Agustus tahun lalu dan sampai saat ini belum ditemukan. Apa sebetulnya Gavatar? Benarkah ini adalah gerakan menyimpang? Seperti apa profil yang menjadi target gerakan ini? Kita akan bahas dengan narasumber terkait. Di sebelah saya sudah ada Mbak Rida Hesti Ratnasari Salama selaku Sekretaris Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Pusat. Selamat pagi Mbak Rida. Pagi. Dan juga di sebelahnya sudah ada Mas Reza Indragiri yang merupakan pakar psikologi forensik. Selamat pagi Mas Reza. Halo Mbak Marisa. Dan juga sudah tersambung di telepon ada Pak Suharyono selaku ayah Eri Indra Kausar. Oh, kita live view ternyata. Oke, selamat pagi Pak Haryono dari Surabaya. Selamat pagi Mbak Marisa. Iya, Ya, Pak selamat pagi, Mbak Haryono, bisa mohon ceritakan kronologisnya seperti apa ketika Anda mengetahui bahwa anak Anda Eri itu bergabung dengan Gavatar. Seperti apa saat itu? Kapan dan gelagatnya seperti apa? Anak saya itu waktu SMA kelas 2 kan les sama mahasiswa ITS jurusan fisika. Rupanya si mahasiswa ini termasuk aktivis Gavatar. Taunya itu saya setelah belakangan itu. Yang mahasiswa itu kalau nggak salah sekarang sudah menjadi pimpinan di daerah Nusa Tenggara Timur mungkin. Dari situ rupanya anak saya itu terpengaruh dan tertarik dengan gerakan Fajar Nusantara ini. Akhirnya dia secara rutin mungkin mengikuti kajian-kajian, di mana kajian Gavatar itu biasanya dilakukan secara online pada saat malam hari, di mana para anggota keluarga pada istirahat. Itu biasanya yang dilakukan. Kajiannya Karena seperti apa? Pak? Yang sering menemui hal seperti itu, ya, maaf. Ya, silakan maaf, lanjutkan ya, dulu, Mbak Marisa. silakan. Ya, karena kajian-kajiannya dilakukan malam hari, itu yang mengetahui kakaknya lapor ke saya. Saya sendiri ternyata, oh iya ini ada apa? Tapi kalau saya begitu masuk ke kamarnya, itu laptopnya langsung dialihkan ke hal-hal lain. Setelah itu, dengan berlangsungnya waktu, saya sebetulnya sudah ada mengindikasikan dia, wah ini anak ini ikut organisasi yang sepertinya tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena apa? Anak saya itu SD-nya di SD Islam, SMP-nya negeri, SMA negeri. Kalau dulu pada saat SD, SMP dia masih mengaji di rumah, kadang-kadang saya dengar baca Al-Quran, ikut sholat jamaah di masjid sampai SMP. Begitu menginjak SMA kelas 2 pada saat dia les itu sudah jarang-jarang melakukan hal-hal seperti itu. Itu waktu dia SMA kelas 2 itu berapa tahun lalu, Pak? Ya, itu 2012. 2012. Nah, pada saat Ya. Eri itu mulai bergelagat seperti itu, begitu ya. Yang Anda tahu kajian-kajian seperti apa sih yang dia pelajari? Perubahan apa yang terjadi pada Eri? Dia itu seperti memahami suatu ayat-ayat dalam surat Al-Quran itu berbeda dengan apa yang saya pahami. Contohnya? Seperti yang saya ceritakan kemarin itu kayak apa di dalam surat Ibrahim yang menceritakan tentang berhala. Menurut dia itu berhala itu adalah partai. Terus di surat apa saya lupa itu menceritakan tentang gunung. Kalau gunung itu menurut dia itu pimpinan. Saya bilang, boleh, ini pemahamanmu menyimpang. Kenapa kok bisa begitu? Loh, itu kan kalau Bapak baca dalam tafsir-tafsir itu Bapak punya versi, saya punya versi sendiri. Nah, itu yang dikatakan dia. Oke. Oke, Pak. Dari Jadi situ saya Ya? Ya, Mbak Marisa, silakan. Ya. Oke. Perlu dilanjut? Halo? Sebelum Ya. kita lanjut Ya. ke Pak Haryono, mungkin saya ke Mbak Rida dulu di sini. Kami Ya. juga ingin tahu, tadi kan kita sudah mendapatkan ciri-cirinya kira-kira seperti ini. Tapi sebenarnya Gavatar itu apa sih, Mbak? Karena
sejauh ini tuh kami agak bingung gitu, apakah ini sebuah organisasi masyarakat, apakah ini sebuah aliran yang agak menyimpang, apa Gavatar itu? Iya, ya. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI sedang dalam proses ya. Ini adalah sebuah proses penelitian yang ongoing, Mbak. Jadi hasilnya pun hasil finalnya kita mungkin akan baru bisa publish 1 atau 2 pekan ke depan. Gitu. Walaupun kita preliminary research-nya itu sejak 2015 ya. Oke. Nah, apa sebetulnya Gavatar? Kalau kita sudah melakukan dokumen tracking ya, kita sudah menelusuri dokumen-dokumen pembinaan mereka, kita bisa melihat suatu metamorfosis dari sisi keormasan ya. Jadi struktur organisasi mereka, kepengurusan mereka ternyata dijabat oleh mereka-mereka yang mantan anggota dan kader Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Apa itu Al-Qiyadah Al-Qiyadah Al-Islamiyah sebuah aliran yang dipimpin oleh Ahmad Musodik yang pada waktu lalu telah ditetapkan sesat ya. Jadi sekalipun ada signifikansi yang cukup besar dalam hal aktivitas keduanya, karena Gavatar itu fokus pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan ya. Jadi bukan lagi mengusung isu agama, mereka menampilkan kebaikan-kebaikan sebuah organisasi seperti bakti sosial ya, kemudian menghidupkan tanah pertanian, tanggap bencana dan sebagainya. Sehingga ini cukup menarik ya, selain dari sisi jargon-jargon mereka di dalam visi misinya yang sudah tertuang, itu benar-benar memikat anak-anak muda kita gitu ya untuk bergabung, dan kemasannya yang baik itu kemudian ditampilkan di media sosial oleh mereka dengan cara yang benar-benar mengikat bagi anak-anak muda kita gitu. Lantas apakah itu memang, karena kalau misalnya kita lihat websitenya, visi misinya begitu kan ya, terlihat harmless, aman gitu loh, dan baik. Jadi bagaimana kita harus menanggapi hal ini? Tentu saja kita tidak melihat suatu organisasi itu sekedar dari apa yang dilakukannya, tetapi lebih dari itu kita melihat akar dari ideologi mereka, dan kemudian bagaimana kepengurusannya dijalankan dan tujuan apa yang hendak dicapai oleh mereka. Apa akar ideologinya? Ya, kita bisa melihat kalau ini sebuah metamorfosis, kita menjadi bisa memahami bahwa dari Al-Qiyadah Al-Islamiyah, kemudian kita melihat mereka berubah menjadi Komar, komunitas Milah Abraham. Apa itu? Sebuah komunitas yang berusaha untuk menyatukan agama-agama ya, Yahudi, Kristen, dan Islam. Dan inilah yang kemudian terlihat pemahaman keagamaan mereka itu melewati border dari masing-masing agama gitu ya, batasan-batasan itu. Nah, dari Komar kemudian mereka berubah menjadi Milah Abraham dan sekarang Gavatar. Sekalipun pada metamorfosis tahap yang keempat ini mereka betul-betul mengubah tampilannya, kemasannya bukan sebagai sebuah organisasi yang mengusung isu-isu agama, namun betul-betul lebih fokus pada sosial kemasyarakatan. Mereka baru diketahui memiliki pemahaman tertentu apabila sudah naik level menjadi pengurus ya, ada baiat dan sebagainya. Kalau masih anggota itu tidak tampak ya. Jadi ini istilahnya adalah pengajaran aliran yang menyimpang tapi dibungkus dalam sebuah kegiatan sosial sampai akhirnya kemasannya begitu ya. Mas Reza, kalau sejauh ini kan kita lihat semua yang orang-orang yang hilang atau sempat hilang itu kan orang-orang muda gitu. Nah, sebetulnya profil orang seperti apa yang memang peruntu atau menjadi target yang mudah direkrut oleh gerakan seperti ini, gerakan Gavatar ini? Kata kuncinya adalah suggestibility. Suggestibility itu menunjukkan atau memberikan indikasi tentang seberapa jauh seseorang bisa menerima sugesti. Semakin tinggi suggestibility seseorang, artinya semakin mudah orang itu untuk menerima sugesti, maka semakin mudah orang itu untuk kemudian diminta atau didorong melakukan sesuatu di luar kehendaknya sekalipun. Kalau kita bicara data, memang ada 3 kelompok manusia yang dianggap, sekali lagi dianggap memiliki suggestibility tinggi. 1 perempuan, 2 anak-anak, dan yang 3 adalah orang-orang dengan tingkat kecerdasan rendah.
Saya tidak bicara tingkat pendidikan rendah, tapi tingkat kecerdasan yang rendah. Karena itu dua hal yang berbeda satu sama lain. Nah, ya, bahwa sekarang kemudian Gavatar katakanlah merekrut orang-orang yang ternyata berpendidikan di luar dari 3 kelompok itu, ini merupakan sebuah fenomena yang unik. Bahwa ternyata barangkali kita bisa bangun sebuah dugaan, belum simpulan, bahwa semakin tinggi intelektualitas seseorang tidak serta-merta kemudian membuat orang itu terpenuhi secara batiniah atau secara afektif. Kognitif dia sangat kaya raya, kognitif dia sangat tajam, tapi afektif barangkali majal alias tumpul. Nah, kerapuan-kerapuan macam ini yang kemudian dimanfaatkan lewat 3 tahapan yang secara teoritis sederhana sebetulnya. Pertama yaitu pencairan, unfreezing. Bagaimana orang itu dibuat menjadi tidak yakin terhadap segala hal yang ada pada dirinya sebelumnya. Keyakinan dia, konsep diri dia, relasi dia dilelehkan, itu semua diruntuhkan. Dipertanyakan itu semua. Begitu ya? Dipertanyakan. Masuk ke tahap kedua yaitu indoktrinisasi dimulai. Indoktrinisasi yaitu pencakokan sebuah identitas baru. Nama baru, cara berbusana baru, termasuk yang sangat fundamental cara berpikir yang baru. Yang ketiga freezing, dibekukan kembali. Dilekatkan sedemikian rupa dengan organisasi barunya, diperkenalkan berbagai macam pesonanya, ditunjukkan berbagai macam sanksinya apabila melanggar berbagai macam aturan organisasi tersebut. Plus, ini yang sangat menakutkan dan barangkali pidananya masuk di sini, yaitu orang tersebut kemudian dipisahkan dari keluarganya, dari sahabat-sahabatnya. Kenapa? Karena keluarga dan sahabat itulah merupakan sumber keyakinan pertama dia. Nah, agar bisa dibekukan, maka sumber-sumber referensi awal itu harus dibikin jarak yang sangat jauh dari anggota baru ini. Nah, tapi itu sesungguhnya cara konvensional, untuk tidak mengatakan cara usang. Ketika proses indoktrinisasi harus dilakukan lewat mekanisme tatap muka seperti wawancara seperti ini. Metode perekrutan yang baru adalah dengan memanfaatkan online. Sehingga berlangsung apa yang disebut sebagai self-radicalization, bagaimana orang bisa meradikalkan dirinya sendiri, self-indoctrinization, bagaimana orang mencuci otak dan mengganti identitasnya sendiri, dengan memanfaatkan berbagai macam media online. Itu cara yang saya katakan modern. Nah sebelum nanti saya ingin bahas lebih dalam lagi mengenai cara modern ini, yang jadi masyarakat juga bisa aware ketika ada orang yang membuka website-website tertentu, video-video tertentu, itu bisa lebih hati-hati. Nah Pak Haryono masih bersama kami, Pak? Pak Haryono? Halo Pak Haryono? Pak Haryono? Kita masih akan berusaha untuk menghubungi Pak Haryono, berarti kita akan bahas mengenai cara-cara modern, itu kan tadi cara konvensional. Kita masih terhubung, kita berusaha menghubungi lagi Pak Haryono, mohon maaf. Pak Haryono bisa mendengar saya? Yes? Sebelum kita ke Pak Haryono, cara modern seperti apa? Kan sekarang seperti Pak Haryono tadi katakan bahwa anaknya itu suka buka laptop. Ketika dia masuk kemudian ditutup. Bentuknya seperti apa yang harus kita mungkin udah mulai, kayaknya enggak deh. Ini sulit sekali, Pak. Kriteria informasi mana yang layak atau tidak layak. Semestinya memang dibuat batasan. Walaupun selama ini batasan yang paling mudah kan ada batasan usia. Ini layak ditonton pada usia berapa, tidak layak ditonton oleh siapa. Tapi mengenai substansi saya pikir agak sulit karena fokus kita hanya 2 kutub ekstrim. Satu, pornografi, sudah ada undang-undangnya. Dan yang kedua, terorisme, undang-undang anti teror. Nah, yang berada di tengah-tengah 2 kutub ekstrim ini saya pikir menjadi agak-agak sulit gitu Bu. Agak-agak sulit untuk membuat kriteria substansi macam apa yang harus dihindari. Di lain sisi juga ini juga merisaukan karena kalau kita bicara media sosial, ternyata Indonesia itu berada di peringkat 5 besar loh untuk urusan Facebook dan Twitter. Apa artinya? Walaupun anak kita tampak selalu dalam pengawasan kita secara fisik, tetapi secara pemikiran dia sudah bisa berkeliling dunia lebih sering daripada orang tuanya sendiri. Karena internet. Akibat media sosial, akibat online. Nah, saya pikir secara tragis bahwa media-media macam itu juga membuka sebuah ruang rawan bagi tumbuh anak-anak kita, termasuk terkait dengan proses perekrutan ideologi menyimpang semacam ini. Sebelum saya ke Mbak Rida, saya ingin bergabung dengan Pak Haryono lagi. Pak Haryono sudah bisa mendengar saya?
Iya, Iya. Mbak Melisa, Pak selamat Haryono, pagi. barusan Mas Reza mengatakan bahwa tipe atau ciri-ciri orang yang bisa dengan mudah direkrut itu diantaranya adalah punya sangat mudah sekali disugesti begitu. Nah, ciri-ciri anak Anda, Eri itu anak yang seperti apa, Pak Haryono? Ya, kalau anak saya itu memang cenderung agak tertutup. Jadi dia sih berteman secara wajar. Tapi kalau berteman biasanya dia milih, oh ini cocok sama saya, itu baru dia mau berteman. Kalau enggak, biasanya enggak ditanggapi. Dan mulai dari dia sejak kenal dunia maya, itu mulai SMP kelas 1, dia memang sering browsing-browsing ilmu pengetahuan. Bahkan dia ikut di Science Club itu. Di Science Club. Jadi Makanya prestasi secara akademis kadang-kadang suatu pemahaman seperti apa, suatu Pak? pemahaman agama ya seperti bagaimana kejadian dunia ini kan di dalam dunia maya diterangkan seperti masa terjadinya dunia terus dihubungkan dengan agama, dihubungkan dengan ayat, itu yang dia pelajari. Bagaimana dengan prestasinya di sekolah, Pak? Kalau prestasinya di sekolah dia cukup baik. Kalau nggak salah di semester 1 sampai semester 3 itu dia masuk 5 besar. Semester 4-nya dia itu yang sudah mulai terganggu dengan kegiatan-kegiatannya. Karena pada saat dia kuliah, dia juga mendanai dirinya sendiri dengan cara punya side job. Jadi pekerjaan sampingan di samping dia kuliah itu seperti gambar-gambar untuk proyek rumah, untuk masjid atau dan lain sebagainya, itu yang dilakukan dia. Jadi selama ini soal minta uang ke saya, ke ibunya nggak pernah. Mungkin dia membiayai dirinya sendiri untuk iuran di Gavatar, gitu, Mbak Melisa. Oke. Nah ini tampaknya menarik ini Mbak Rida, karena biasanya kalau misalnya kita lihat ada misalnya aliran terorisme begitu ya, itu kan biasanya mereka itu minta uang akhirnya untuk membiayai gerakan yang dia percayai gitu. Tapi ini simptomnya berbeda. Ada apa di sini? Iya. Ada simptom bahwa putra Pak Suharyono itu cukup mandiri ya. Sebetulnya ini termasuk salah satu strategi seorang individu di dalam sebuah organisasi ya, agar mereka tidak serta-merta segera terindikasi gitu kan. Karena begitu mereka bergantung kepada orang tuanya, mempersulit atau membebani orang tua, maka dengan cepat orang tua akan mengambil sikap kan. Mengambil sikap untuk menjauhkan dari organisasinya, kembali attach di dalam keluarga. Karena kita melihat di sini tingkat kohesivitas ya dari apakah mereka rela melepaskan attachment-nya dengan keluarga ya, untuk bersama dengan sebuah kelompok yang satu pemikiran, satu perasaan, dan mereka terikat dengan satu cita-cita yang sama ya, yaitu sebuah peradaban yang menurut mereka lebih mulia, pengabdian yang sepenuhnya kepada Tuhan atau kepada apapun, sehingga mereka benar-benar menyatu gitu ya, lebih menyatu dengan kelompok barunya itu. Gitu. Kalau misalnya menurut MUI, apa yang diajarkan oleh Gavatar ini apakah menyimpang atau bagaimana? Ya. Indikasi menyimpang memang ada. Indikasi menyimpang. Dilihat dari dokumen-dokumen mereka. Tentu saja dalam proses finalisasi kita masih harus mendalami lagi, memastikan, karena kita tidak ingin hasil penelitian kita sekedar menjudge ya, mengatakan bahwa ini sesat, ini tidak sesat, tetapi tidak berdasarkan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, Pak Suharyono, terakhir Pak, Bapak apakah pernah mengekspresikan ketidaknyamanan Bapak terkait dengan aliran yang terkait dengan keterlibatan anak Anda, Eri, terhadap Gavatar? Apakah pernah Anda ekspresikan itu ke Eri dulu? Oke, baik.
Oke, baik, kita ada sedikit permasalahan teknis dengan audio. Mungkin saya ingin ke Mas Reza. Jadi bagaimana kita bisa mengantisipasi? Karena memang kan sekarang gerakan ini ada, bahkan seperti apa ya, tadi Mbak Rida bilang ini udah ada DPC-nya segala macam di Indonesia begitu loh. Bagaimana kita bisa melindungi anak-anak atau orang dekat kita agar tidak terlibat dalam gerakan-gerakan yang diindikasikan sebagai menyimpang? Peliknya luar biasa ini. Terutama kalau kita bicara pada individu-individu yang berpindah semacam ini, kalau sudah berada di luar kategori anak-anak, relatif orang tua, masyarakat bahkan tidak bisa melakukan intervensi secara mendalam. Tapi sepanjang orang yang kita perbincangkan, orang yang direkrut oleh organisasi semacam Gavatar itu masih berada pada kategori usia anak-anak, kita bisa memberikan perlindungan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Bahwa kemudian anak itu sudah diberikan perlakuan di luar pengetahuan, di luar seizin orang tuanya, itu saya pikir ada sekian banyak pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang bisa kita pakai dalam rangka melindungi anak kita, termasuk direkrut oleh organisasi-organisasi yang terindikasi menyimpang semacam ini. Tapi sekali lagi kalau kita sudah bicara di atas usia 17 tahun, di atas 18 tahun, berarti sudah masuk kategori dewasa, saya pikir dengan segala hormat akhirnya kembali kepada masing-masing individu itu juga. Itu satu hal. Yang kedua, letak kegelisahan kita menurut saya barangkali karena terjadi distorsi atau kekacauan dalam ranah pemikiran kita ketika ingin membuat definisi apakah ini Islam atau tidak Islam. Kalau secara lugas, secara tegas mereka mengatakan kami bukan Islam, kami Gavatar, saya pikir tidak akan terjadi kegelisahan macam ini. Tapi ketika kemudian terjadi kerancuan, sehingga secara kognitif sulit bagi kita untuk membuat sebuah kepastian simpulan, karena kecenderungan manusia adalah membuat sebuah kepastian. Nah, ketika proses pembuatan kepastian di dalam kepala kita itu terganggu, ini Islam atau bukan, itu yang saya pikir menyebabkan kita menjadi sangat-sangat gelisah. Oke, baik. Saya pikir dua hal itu yang bisa kita coba upayakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Reza dan Terima juga kasih. Mbak Rida dan juga tadi Pak Suharyono yang sudah bergabung bersama kami. Tampaknya memang seperti kata Mbak Rida tadi, memang sekarang kan masih ongoing begitu ya kajiannya seperti apa. Tapi sejauh ini memang Gavatar itu diindikasikan memiliki ajaran-ajaran yang menyimpang. Diindikasikan memiliki ajaran menyimpang. Terima kasih banyak.